Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam dan salam dunia satu keluarga. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-13 ya. Pada pertemuan ini kita akan masih membahas metode optimasi numerik ya. Ini pada kasus multivariat. Ini topik judul kita pada malam hari ini. Ya, capaian pembelajaran yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu pendahuluan ya, metode numerik, NLP, non-linear programming, unconstrained ya, tanpa kendala. Kemudian kita akan membahas teori metode numeriknya. Kemudian kita akan membahas nomor 3 yaitu metode Stephenson dan Descent. Kemudian kita akan membahas metode random search. Oke, mungkin kita berkenalan dulu ya dengan metode numerik ya. Jadi penggunaan metode numerik ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Nah, jadi metode numerik ini muncul karena terdapat masalah pada saat penyelesaian dengan metode analitik ya. Jadi dapat dipahami pula bahwa pada umumnya permasalahan dalam sains dan teknologi digambarkan dalam persamaan matematika. Ya, jadi persamaan ini sulit diselesaikan dengan model analitik, sehingga diperlukan penyelesaian pendekatan numerik dengan metode numerik. Ya. Manusia terbebas dari hitung-menghitung manual yang membosankan, ya, sehingga waktu dapat lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif, seperti penekanan pada formulasi problem atau interpretasi solusi dan tidak terjebak dalam rutinitas hitung-menghitung. Ya, jadi pada dasarnya penggunaan metode analitik ini sangat identik dengan hitung-menghitung ya, atau optimasi klasik ya, dengan turunan maupun dengan anti turunan ya. Jadi metode numerik ini hadir untuk bisa membuat sensasi hitung-menghitung itu lebih kita minimalkan. Pembahasan kali ini kan kita masih dalam konteks non-linear programming ya. Pembahasan kita masih unconstrained ya. Tapi sekarang pembahasan kita adalah multivariat ya. Jadi multivariat itu ada dua metode yang umum ya. Itu Stephenson ya. Stephenson Descent itu dia menggunakan fungsi turunan pertama ya. Dan juga turunan kedua ya. Ya. Selanjutnya ada random search ya, dia hanya menggunakan fungsi awal saja. Ya, jadi ada dua ya. Jadi di metode unconstrained yang numerikal itu ada Stephenson Descent dan kemudian ada random search. Oke, selanjutnya. Jadi beberapa manfaat dari metode numerik ini, yang pertama mampu menangani sistem persamaan besar ya. Ketidakliniaran dan geometri yang rumit yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara analitis. Kemudian mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program ya, atau dia sangat identik dengan paket-paket dari program komputer ya, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Ketiga, mampu merancang program sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Ya, selanjutnya metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis ya. Jadi banyak sudah bahasa pemrograman, software di komputer ya yang berorientasi pada metode numerik. Kemudian menangani ya skala teror suatu nilai hampiran aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Kemudian menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika ya mahasiswa, karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Ya, jadi di metode numerik itu terdapat prinsip penyederhanaan matematika yang tergolong rumit ya, yang kompleks dan bahkan sampai integral lipat tak terhingga ya, itu bisa diselesaikan dengan metode numerik yang ya notabene lebih sederhana. Ya. Nah, ini kita masuk ke metode
ascent ya dan descent. Ya, Stephen Ascent itu dia bedanya ya dengan descent itu ya. Kalau ascent ini secara perhitungan matematisnya, secara metode numerik, dia gunanya untuk maksimasi. Ya, maksimasi ya. Max ya, saya singkat max saja. Kemudian descent ini untuk minimasi ya. Minimasi min. Jadi metode ascent dan descent ini ya, dia mirip sebuah pendakian ya. Jadi pendakian kalau kita mencari maksimasi, kita ibaratkan mendaki, dan mencari minimasi kita ibarat kita tuh menerjal ya atau turunan ya. Filosofi dari metode ascent ya dan descent itu ya analoginya seperti ini. Seorang yang memang rabun jauh ya, berabun jauh, dan dia itu hanya bisa melihat di sekitar dia. Jadi jarak melihat dia tuh hanya 1 meter ya, hanya 1 meter. Kemudian dia ini seperti mencari jalan dengan meraba-raba ya, mencari jalan, mendaki atau menurun ya. Jadi dia melakukannya dengan perlahan-lahan ya. Jadi filosofi Stephen Ascent dan descent itu kita melakukan pencarian arah. Ya benar, seperti pendaki tadi yang rabun jauh ya. Jadi dia hanya bisa melihat yang dekat-dekat saja. Jadi dia memulai dari langkah terdekat ya. Langkah terdekat terus disambung ke langkah berikutnya sampai dia mencapai titik optimal ya. Kalau kalian lihat di gambar ini kan dia ada titik-titik nih, ada bentuk fluktuasi ya seperti ini ya. Itu pada titik ini dia berhenti, pada titik ini dia menuju mencari arah lagi, mencari arah lagi, kemudian sampai dia mencapai titik optimalnya di ujung ini. Ya, jadi itu berdasarkan analogi pendakian ya dan turunan yang curam ya. Jadi metode pencarian yang sangat efisien untuk optimasi multivariabel dan secara luas digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk thermal system ya. Ini juga berlaku di thermal system atau bagian-bagian konversi energi di pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik pembangkit tenaga dan pabrik-pabrik listrik ya. Ini adalah teknik mendaki bukit, dalam hal ini mencoba untuk bergerak menuju puncak ya, untuk memaksimalkan fungsi tujuan atau ke arah lembah ya, untuk meminimalkan fungsi tujuan selama jalur sesingkat mungkin ya. Metode ini disebut tercuram ya pendakian dalam kasus ya, penurunan dan pendakian ya yang kedua. Kemudian ya jadi setiap langkah itu harus diakumulasi ya. Dia seperti orang yang tadi mendaki tadi, dia dengan mempunyai rabun jauh, dia hanya bisa mendekat-dekat ya. Jadi langkah awal itu dihitung ya, dimulai dengan titik awal ya, sidang arah di mana fungsi tujuan perubahan pada tingkat terbesar dipilih untuk memindahkan lokasi titik yang merupakan desain pada ruang multivariabel ya. Gambar tersebut menunjukkan gerakan ini ya, skema di atas bukit serta pada plot kontur 2 variabel ya. Sejak pencarian selalu bergerak ke arah tingkat terbesar perubahan ya, atau kita kenal U ya, jumlah sidang berjalan diperlukan untuk mencapai optimal. Diharapkan akar relatif kecil dan metode menjadi sangat efisien ya, namun tidak memerlukan evaluasi gradien untuk menentukan arah yang tepat ya, arah gerak yang tepat, dan membatasi penerapan metode untuk masalah di mana gradien dapat diperoleh secara akurat dan mudah ya. Jadi karena dia itu bentuknya mencari arah ya, jadi kan dalam sebuah grafik ya, dia mencari arah, maka dia sangat identik dengan vektor. Jadi karena dia fungsi ini adalah sebuah fungsi turunan, dia kan bentuknya skalar ya. Jadi skalar ya, kita konversi menjadi vektor karena dia mencari arah. Skalar ya, kita konversi menjadi vektor ya. Jadi makanya di yang namanya metode Stephen Ascent dan descent kita menggunakan gradien ya. Oke, mungkin kita lanjut ya, next ya. Oke ya, jadi metode Stephen Ascent dan descent ini ya merupakan jenis metode gradien ya. Jadi dia dengan gradien vektor koordinat I, J, K, L ya, dan lain seterusnya. Jadi terminologinya, secara terminologi ya, Stephen Ascent ini pencarian maksimum fungsi, sedangkan Stephen descent ini untuk pencarian minimum fungsi.
Jadi prinsip pencarian optimum dilakukan yang dimana serangkaian proses transformasi untuk mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel ya. Ya, jadi kita mengubah yang tadi multivariabel ya, kita rubah menjadi fungsi vektor atau single variable dalam bentuk jarak ya. Makanya dibilang di sini multidimensional function menjadi sebuah fungsi dengan variabel tunggal ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi langkah pencarian optimum ini selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang ya. Dia ada iterasi ya. Di sini karena tadi kan analoginya seperti orang mendaki ya, yang dimana dia rabun jauh, jadi dia tidak bisa melihat lebih dari satu meter. Jadi dia hanya bisa melihat berjarak 1 meter. Jadi dia meraba-raba kiri dan kanan ya. Jadi setiap langkahnya itu adalah iterasi sampai dia benar-benar bisa keluar dari turunan atau pendakian itu ya. Oke ya, untuk bisa memahami analogi yang tadi ya, yang dimana orang itu mendaki ya. Jadi kita bisa lihat grafik sebagai berikut ya. Jadi dia di sini. Tadi kalau kita bisa, mungkin ada orang yang rabun jauh ini ya. Saya gambarkan orang. Ya, dia prosesnya mendaki ya. Dia mendaki secara perlahan-lahan ini. Step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai dia ke puncak atas ya. Ini dinamakan ya maksimasi ya. Atau di sini adalah ascent ya, stepen ascent ya. Max ya. Kalau ini kebalikannya, start point-nya dia dari atas ya. Jadi si orang yang mencari jalan tadi start point-nya itu dari atas. Kemudian dia mencoba untuk menuruni lembah tadi ya, menuju ke tempat tujuannya. Ini kalau kita lihat ini adalah stepen descent atau minimasi ya, saya buat di sini. Ya, secara grafik ya sudah paham ya mungkinnya secara filosofi bagaimana konsep dari stepen ascent dan descent ini. Jadi di metode ini menggunakan konsep gradient vektor yang akan mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor ya. Jadi karena fungsi kita skalar, kita rubah menjadi fungsi vektor ya. Di mana metode ini kita akan gunakan adalah konsep gradient vektor ya. Jadi misalnya saya punya fungsi f, x, dan y ya. Karena ini bahasanya multivariabel, maka harus lebih dari satu variabel ya. Maka gradient vektornya dapat kita rumuskan sebagai berikut, yang dimana ya fungsi dari gradient vektor itu sama dengan turunan pertama fungsi x ya pada koordinat y, kemudian ditambah turunan parsial pertama fungsi variabel y pada koordinat j. Ya, jadi misalnya saya mempunyai, misalnya seperti ini ya, saya ilustrasikan ya. Semisalnya saya ada pada titik ya, mungkin ini kita anggap saja lembah tadi ya, kita tidak tahu mulai dari mana ya. Jadi saya menggambarkan ini adalah x0 ya, titik awal. Kalau karena dia vektor, berarti saya beri arah di atasnya ya. Nah, kemudian saya ingin mencari titik optimalnya. Mungkin titik optimalnya ada di sini ya, kita katakan ya ada di sini ya. Jadi titik optimal ini x star ya. Kemudian ini arah vektor. Kita nggak tahu arah menuju dari ini ke sini, kita nggak tahu arahnya ya. Jadi untuk mencari arah ya kita tidak tahu arahnya. Jadi bagaimana kita mencari arahnya? Oke, jadi karena kita tidak tahu ini arah menuju dari ke x star ini ya, ke x optimal ini, maka di titik saat ini saya perlu tahu sebaiknya ke arah mana saya bergerak agar bisa mencapai titik optimal ya. Jadi di arah mana saja yang saya ambil, saya representasikan dengan gradien ya. Jadi gradien ini ya saya representasikan ya. Fungsi dari gradien ini sebagai petunjuk arah ya. Jadi fungsi gradien ini saya gunakan untuk menunjukkan arah ya, bisa arahnya ke samping, ke atas ya, juga ke samping sebelah kanan dan ke bawah. Jadi ini fungsi gradien ini untuk menunjukkan arah ya. Maka misalnya langkah berikutnya ya, itu saya harus mencari titik 1. Jadi dari titik 0 ya, saya kalkulasikan, kemudian saya mencari ya vektor pada x1 ya, seperti itu. Ya, dimana titik sekarang itu adalah x0 ya.
ditambah dengan arah kemana. Jadi ya setelah itu kita bisa merumuskan ya, yang dimana kita mencari rangka awal ya. Misalnya saya itu mencari X1 ya. X1 itu sama dengan ya X pada vektor dari 0 ditambah dengan H. H ini jarak, jadi nanti kita akan menghitung jaraknya ya. Misalnya ini dari sini jaraknya ke berapa ya. Misalnya ini jaraknya ke berapa ya dengan koordinat ya. Kemudian ini vektor dari fungsi ini ya menunjukkan untuk kemana kita bergerak. Ini untuk menunjukkan jaraknya. Ini titik iterasi kita memulai ya. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan, sampai kapan kita harus mencari jarak optimasinya ya? Sampai kita bisa menemukan nilai batas atau konvergensi solusinya. Biasanya kalau dia sudah mencapai nilai 0 ya, itu sudah mencapai nilai batasnya. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya, karena konsep-konsep tadi sudah kita pahami dulu ya, maka kita harus masuk ke contoh soal agar lebih dimengerti ya. Misalnya saya mempunyai fungsi ya, fungsi dua variabel x dan y, di mana fungsinya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 4 ya. Ya, kemudian juga saya mempunyai titik awal ya, titik awal tadi, yang dimana titik awal saya itu adalah 2,1 ya, 2,1, yang dimana 2 itu merepresentasikan X ya, dan 1 itu merepresentasikan Y ya. Kemudian karena saya sudah tahu nih titik awal saya 2,1, kemudian dengan menggunakan rumus gradien vektor saya turunkan ya, saya bisa menurunkan yang tadi fungsi-fungsi awal tadi per variabel ya. Jadi saya bisa turunkan seperti ini ya. Jadi kita gunakan rumus ini ya, rumus ini per variabelnya ya. Jadi saya tuliskan ulang ya. Di sini misalnya ya, dou f ya per dou x ya, Kemudian kita cari turunan parsialnya ya. Kita cari pertama variabel x dulu. Ya, jadi di sini kan x2 turunannya menjadi 2x ya. X kuadrat kita turunkan menjadi 2x. Kemudian ya, ini 2x kita turunkan ya menjadi 2 ya. Kemudian setelah itu ya, kemudian kita karena sudah tidak ada lagi variabel x-nya, kita cari turunan dari parsial dari variabel y ya. Kemudian saya buat lagi ya, per dou y ya, sama dengan ya turunannya di sini kan y kuadrat ya, kita turunkan menjadi 2y ya. Kemudian tidak ada lagi ya. Jadi kemudian titik koordinat awal ini ya kita masukkan, kita ganti menjadi x ya, kita substitusikan ya. Jadi maka kita bisa buat ya seperti ini ya, 2 ya ditambah dengan 2 ya sama dengan 6 ya, 6. Kemudian ya ini ya kita substitusikan ya, 1 ya, kemudian ini sama dengan 2 ya. Jadi kemudian kita masukkan titik awal tadi menjadi titik koordinat. Jadi kita punya fungsi vektor ya. Jadi fungsi vektor kita itu ya sama dengan 6i ya tambah dengan 2j ya, kira-kira begitu ya untuk menyelesaikannya. Kemudian ya kita harus mencari langkah selanjutnya, yang dimana kemudian dari fungsi gradien yang kita dapat kita gunakan untuk mencari langkah selanjutnya. Jadi untuk mencari langkah selanjutnya ya, kita cari dulu ya titik awalnya. Tadi kan jadi kita buat saja seperti ini. Jadi x, oke, kita buat seperti ini, x pada langkah pertama ya, pada iterasi pertama ya. Kita kan tadi kan x awalnya kan ada 2 ya, 2 dan 1 ya. Kemudian ya tadi kan kita dapat tuh vektor ya, vektor 6 dan 2 ya, 6i dan 2j ya. Maka dia itu bisa menjadi jarak ya, jarak atau berapa jauh kita melangkah ya. Maka kita masukkan saja, kita representasikan ya h ya, h ini h tadi ya.
ke dalam titik-titik koordinat tadi ya, 6 dan 2. Ya, oke. Ya, yang dimana 6 ini terasosiasi dengan X ya. X, dan kemudian 2 ini terasosiasi dengan Y ya. Maka dapat kita gabungkan ya untuk mencari awal iterasi awalnya ya. Maka kita dapat gabungkan ya menjadi seperti ini. Gini kita dapat gabungkan ya. 2 ditambah 6H ya. 6H ya, kemudian 1 ditambah 2H ya. Yang dimana ini merupakan representasi dari variabel X, dan ini juga di bawahnya representasi dari variabel Y. Ya. Ya, jadi kita sekarang dapat membuat fungsi H dengan kita melihat dimanapun variabel X di fungsi awal, kita akan gantikan dengan fungsi H ya. Jadi karena kita sudah tahu ya, karena kita sudah tahu ini, kemudian dimanapun ada fungsi awal ya, fungsi awal ini ya, ini kan kita representasikan ya. Ini setiap angka dari variabel H ini kita masukkan, kita substitusikan ke sini ya, untuk X, dan ini ya, ini untuk Y ya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa tuliskan adalah ya, jadi dari substitusi tadi ya, dari substitusi X dan Y tadi ya, maka kita bisa dapatkan fungsi dari H ya, fungsi dari H ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, fungsi dari H ya, yang tadinya dia multivariabel, bisa kita tuliskan ya, karena sudah kita substitusikan, maka hasilnya adalah ya, kita substitusikan ya, 40 H kuadrat ya, ditambah dengan 40 H ya, ditambah 13 ya, tambah 13 ya. Jadi ini merupakan variabel dari fungsi H ya. Ya, jadi yang seolah pada awal kita punya fungsi multivariat ya, fungsi multivariat X dan Y, sekarang menjadi single variabel yaitu fungsi H saja ya. Jadi ini kita konversikan ya. Kemudian untuk mencari H optimalnya, kita harus menurunkan satu kali lagi ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Kita mencari H optimal nih ya. Dimana tadi kan fungsi awal ini ya, GH ini ya, yang dimana kita dapat ini 40H2 ditambah dengan 40H ya, tambah 13. Ini kita lakukan turunan lagi, turunan parsial pertama lagi, satu kali fungsi lagi ya, kita turunkan fungsi Y terhadap A untuk mencari H optimal ya. Jadi ya dengan rumus ya seperti berikut ya, kita rumuskan dou pada fungsi G per dou H sama dengan 0 menuju fungsi H optimal ya, atau H start. Kemudian ya, karena kita turunkan satu kali ya, kemudian turunannya menjadi 80H ditambah 40 sama dengan 0 ya. Kemudian 80H sama dengan min 40 ya, maka hasil dari H optimalnya adalah ya, adalah 0,5 ya. Ya, adalah 0,5. Jadi maka setiap kita melihat H, maka kita substitusikan 0,5 ke dalam H ya. Jadi maksudnya kita substitusikan ke dalam ini tadi, kita substitusikan ya ke dalam yang tadi, hitungan yang tadi ya, hitungan yang tadi. Mungkin saya tulis ulang saja ya, sudah terhapus ya. Jadi kita substitusikan H ini ke dalam yang tadi, yang ini. Ini kan 6H ya, 6H. Ini kemudian 1 ditambah 2H ya. Ini ya, kita substitusikan ke dalam ini ya. Kita substitusikan 0,5 tadi ya ke dalam A ini ya. Kemudian kita hitung nilai fungsi ketika kita menemukan nilai X dan Y yang baru ya. Jadi kita hitung fungsinya ya dengan rumus yang tadi. Jadi kita masukkan ya. Tadi kan ini kan kita dapat ya, maka hasilnya adalah ya fungsi ya, fungsinya adalah min 1,0 ya, 0 ya. Kemudian kita masukkan lagi
ke fungsi awal ya. Kita fungsi awal ya. Fungsi awal itu fungsi yang ini ya. Setelah kita dapat ini, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi ini kan jadinya fungsi yang setelah kita lakukan iterasi ya. Fungsi awal ya. Fungsi awal kan kita dapati dengan titik 2,1 ya. Jadi kita tulis ulang lagi ya. Fungsi pertama itu titiknya 1,0 ya. Kemudian ya, fungsi yang tadi, fungsi awal ya, fungsi 0 itu sama dengan 2,1 ya. Jadi sudah berubah ya kalau ini ya. Kalau ini sama dengan berapa tadi? Semuanya sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Kemudian dan ini adalah sama dengan 13 ya. Jadi 0,1 tuh kita substitusikan ke fungsi ini ya. Maka hasilnya adalah fungsi sekarang itu minus 1,0 ya. 3 ini kemudian 13. Jadi kan jadi terlihat pergeseran titiknya. Yang awalnya pertama, ini yang pertama ya, ini yang pertama, yang ini pertama. Ini yang kedua ya, ini yang kedua. Jadi pergeseran ya. Kita bergeser 10 poin dari titik itu. Ya, maka iterasi pertama selesai ya. Ini menandakan iterasi pertama selesai ya, iterasi pertama. Iterasi pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke iterasi kedua ya, saya hapus dulu. Kemudian kita lanjut ya. Ya. Jadi pada tadi kan kita sudah menemukan yang namanya neo initial point. Dia adalah minus 1,0 ya. Inisial baru ya. Yang dimana kemudian kita ulangi sama seperti tahap sebelumnya, yaitu kita masukkan titik inisial ini ke fungsi turunan pertama ya. Kita masukkan lagi ke fungsi turunan pertama. Ya, jadi kita masukkan saja. Ini kan fungsi turunan pertama tadi ya pada fungsi awal. Kemudian saya substitusikan minus 1. Kemudian sama dengan 0 ya. Kemudian ini pada variabel X. Dan ini pada variabel Y. Dua saya masukkan 0 ya. Ya. Yang dimana kalau kita menulis ya, kita bisa menulis ya gradien vektornya ya. Mungkin sorry tulisannya jelek. Jadi saya bisa menulis, jadi bisa kita tuliskan ya gradien vektornya. Jadi gradien vektornya sama dengan ya 0 pada vektor I ya tambah 0 pada vektor J ya. Jadi maksudnya apa ya, setelah kita dapat hasilnya 0 ini pada vektor I ditambah 0 pada vektor J, artinya apabila kita lakukan iterasi lagi ya, kita tidak akan mendapatkan improvement ya, tidak akan mendapatkan pengembangan ya. Kalau kita melanjutkan perjalanan, kita tidak mendapatkan titik yang lebih baik ya. Jadi ini merupakan pencarian iterasi kedua kita sudah selesai, karena kita lanjutkan berikutnya pun dia tidak akan mendapatkan titik yang lebih baik ya. Maka kita dapat menggambarkan ya yang dimana dapat kita simpulkan bahwa X star dan Y star dimana titik optimalnya adalah minus 1 dan 0, dan fungsinya pada X star dan Y star adalah 3 ya, fungsi optimalnya. Tadi kan awalnya 13, kemudian turun menjadi 3. Maka kita bisa buat grafiknya ya. Grafiknya sebagai berikut ya. Jadi ini merupakan fungsi. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa kasus kita adalah ya, kasus kita ini adalah stepen descent ya. Ya. Steepest descent ya. Steepest descent ya. Berarti fungsi kita adalah minimasi ya. Oke. Ya, dari situ kira-kira sudah paham ya konsep-konsep stepen ascent dan descent ya. Oke ya. Selanjutnya ya, kita masuk ke yang namanya metode langsung ya, atau random search ya. Sesuai dengan namanya ya,
metode random search ini secara berulang-ulang mengevaluasi nilai fungsi pada nilai variabel bebas tertentu. Jadi yaitu seperti namanya ya. Jadi kita melakukan pencarian acak ya, pencarian acak. Jadi kita buatkan dulu nilainya ya. Nilainya bisa dari 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian jika banyaknya sampel yang dicoba mencukupi, maka kondisi optimum akan teramati, dan sebaliknya dengan demikian metode ini tidak efisien ya. Kemudian metode ini dapat diterapkan untuk fungsi yang discontinuous dan non-differentiable sekalipun. Ya, pendekatan ini pada umumnya akan menghasilkan titik optimum global, bukan optimum lokal ya. Kemudian ini bisa kita mendapatkan contoh soal ya. Gunakan random search untuk menemukan maksimasi dari fungsi berikut. Jadi kita melakukan pencarian acak ya pada fungsi ini, di mana ini fungsi multivariat ya. Y dikurang X dikurang 2X kuadrat dikurang 2XY dikurang Y kuadrat ya. Jika domain nilai X dan Y dibatasi pada X ya, yang domainnya itu adalah min 2 hingga 2 dan Y 1 hingga 3. Jadi ini kita berikan dia domain ya, domain ruangan acaknya, di mana kalau untuk variabel X itu dia min 2 hingga 2 dan Y adalah 1 hingga 3. Ya, kemudian ya penyelesaiannya yang pertama, random number generator yang di dalam hal ini diwakili sebagai bilangan R. Jadi dia random itu diwakili dengan R kecil, secara tipikal dinyatakan dalam angka-angka di antara 0 dan 1. Jadi dia skala biner ya, 0 dan 1 ya. 0 dan 1 ya, yang dimana nilai X optimum di antara X1 dan XU ya secara acak random dapat dinyatakan sebagai X sama dengan X1 ditambah XU dikurang X1 dikali dengan R ya. Karena dalam hal ini X1 sama dengan min 2 dan XU ya sama dengan 2, maka X sama dengan min 2 ditambah 2 dikurang min 2 ya dikali dengan R, R-nya sama dengan min 2 ditambah 4R. Dengan cara yang sama, nilai Y optimum di antara Y1 dan YU secara acak dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi ini untuk domain R ya, ini untuk X ya, kemudian ini untuk Y ya, rumusannya ya, yang dimana Y sama dengan Y1 ditambah YU dikurang Y1 ya dikali dengan R. Karena dalam hal ini Y1 sama dengan 1 dan YU adalah sama dengan 3, maka kita substitusikan saja Y sama dengan 1 ditambah dengan 3 dikurang 1 ya dikali R, R sama dengan 1 ditambah 2 ya, R ya. Kemudian dengan mensubstitusikan nilai R yang memenuhi, yang dimana dia harus lebih kecil dari 0 ya, tapi harus lebih kecil juga dari 1 secara acak ke dalam domainnya masing-masing, min 2 ditambah 4R dan Y1 ditambah 2R ya, maka diperoleh nilai maksimum fungsi sebesar 1,25 pada X, di mana X adalah min 1 dan Y adalah 1,5. Jadi itu adalah fungsi optimalnya ya, di mana ya fungsi nilai-nilai X, Y, yang Y optimum, nilai F, X, Y itu nilai maksimum ya. Ini merupakan pencarian, jadi kita harus melakukan iterasi beberapa kali ya dengan metode random search ini ya. Jadi sebagai contoh ya, dengan mengambil nilai R sebesar 0 ya, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 serta menerapkan secara acak terhadap persamaan X dan Y sebagai fungsi R tersebut di atas, maka diperoleh hasil perhitungannya. Jadi ya titik X optimalnya adalah min 1, untuk Y adalah 1,5 dan fungsi nilai maksimumnya adalah Fx-nya, Fxy-nya adalah 1,25 ya. Ya, kira-kira seperti itu penjabaran metode random search ya. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.